Kita ke topik pilihan pemirsa. Investor asing diperkirakan kembali ke pasar saham Indonesia di semester kedua 2025 dengan faktor penarik salah satunya adalah dari kebijakan pelonggaran moneter. Ekspektasi The Fed akan mulai melonggarkan kebijakan moneter di kuartal 4 2025 memperkuat risk appetite investor terhadap aset-aset emerging market. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pasar saham mencatatkan net sell asing sebesar Rp73,66 miliar di Jumat pekan lalu dan nilai jual bersih sebesar Rp61,98 triliun dalam 7 bulan terakhir. Meskipun net sell asing terbilang jumbo, indeks harga saham gabungan atau ISG masih dalam tren menguat 6,47% year to date ke level 7.537,76 di perdagangan akhir pekan lalu. Terdapat sejumlah saham yang banyak dijual asing sepanjang 7 bulan berjalan. Saham BCA mencatatkan net sell asing paling tinggi di Rp18,5 triliun year to date. Saham BMRI mencatatkan net sell asing Rp13,2 triliun year to date. Lalu saham BBRI dan BBNI masing-masing mencatatkan net sell asing sebesar Rp3,97 triliun dan Rp3,43 triliun. Selain Bank Jumbo, saham BRMS mencatatkan net sell asing sebesar Rp4,47 triliun. Saham Cuan mencatatkan net sell asing sebesar Rp1,87 triliun. Equity Research Analyst Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai, meskipun arus dana asing masih banyak keluar, namun terdapat peluang masuk dana asing ke depan, seiring dengan ragam sentimen positif. Dari sisi global, ekspektasi The Fed akan mulai melonggarkan kebijakan moneternya di kuartal 4 2025, telah memperkuat risk appetite investor terhadap aset-aset emerging market, termasuk Indonesia. Hal ini turut mendorong arus masuk dana asing terutama ke saham-saham berkapitalisasi besar yang valuasinya mulai dianggap atraktif kembali. Berbagai sumber untuk IDXNO. Keinformasi emiten pemirsa, PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih di semester pertama 2025 naik tipis di 3,43% secara tahunan. Namun di tengah kenaikan laba bersih, pendapatan perseroan justru menyusut di 10,04% secara tahunan. Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 Juni 2025, PT Raharja Energi Cepu Tbk atau RATU berhasil membuka laba bersih di 7,65 juta dolar Amerika atau meningkat 3,43% dari periode yang sama tahun sebelumnya di 7,39 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan tercatat di 25,15 juta dolar Amerika atau turun 10,04% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 27,97 juta dolar Amerika. Pada saat yang sama, beban pokok pendapatan perseroan turun lebih dalam 18,62% year on year menjadi 13,32 juta dolar Amerika dari 16,37 juta dolar Amerika. Tanda adanya efisiensi beban. Ratu juga membukukan penurunan beban keuangan menjadi 742.568 dolar Amerika, meski beban umum dan administrasi perseroan melonjak menjadi 609.314 dolar Amerika. Hal tersebut membuat laba bruto tumbuh positif 2,09% di 11,82 juta dolar Amerika. Sementara dari sisi neraca, total aset perusahaan naik 21,25% dari 31 Desember 2024 menjadi 64,05 juta dolar Amerika per 30 Juni. Hal ini disebabkan adanya penambahan sisi kas dan setara kas yang melonjak 197,49% dari akhir posisi tahun lalu menjadi 30,92 juta dolar Amerika. Sementara ekuitas perusahaan di 12,98 juta dolar Amerika dari sebelumnya di 2.041 dolar Amerika. Sisi liabilitas terjadi penurunan utang 12,33% dibandingkan 31 Desember 2024 di 22,29 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel.
Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Ratu mengalami koreksi cukup dalam. Saat ini melemah di atas 7% pemirsa di posisi 7.200-an, bahkan intraday hari ini sempat melemah ke level 7.100 rupiah per sahamnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Ratu di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, ditutup pada tanggal 1 Agustus di perdagangan pekan lalu, di mana saham Raja masih diperdagangkan di 7.850, sementara pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi menguat di 7.925, bahkan sempat ke level intraday tertinggi di 8.000. Beberapa menit pasca pembukaan tertekan cukup dalam ke 7.350. Pada pukul 12 penutupan sesi pertama siang tadi, pelemahan terbatas ke 7.450 hingga ke 7.475. Namun, 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Ratu sempat tertekan ke 7.100 dan saat ini melemah atau melemahnya terbatas ke 7.300, melemah di 7,01%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Ratu dalam beberapa bulan terakhir. Di 9 Januari diperdagangkan di level 1.435, kemudian di 5 Februari pemirsa, 5 Februari ini sempat mengalami penguatan ke 9.200 ya. Yang 9 Januari mungkin bisa Anda abaikan karena posisinya lebih rendah ya, sementara 9.200 lebih tinggi. Kemudian di 9 April ini tertekan cukup dalam ke 3.450-an. Waktu trading halt terjadi 6.300, menguat Mei, Juni, Juli, dan Agustus ke 7.475. Saya akan coba update ini posisi untuk Januari. Ya, di 1.435 ternyata benar, karena yang terjadi peningkatan terjadi di 9.200-an pemirsa. Kita beralih ke dari sisi evaluasi dengan beberapa indikator yang ada. Yang pertama, untuk price earning ratio-nya ada di kisaran 81.52 kali, PSR-nya di 24.77 kali, PBV-nya sudah sangat tinggi, sudah berada di atas 30 kali, dan PCFR-nya di 55.43 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi evaluasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan, di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan ke 7.400-an. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.